Mbak Bibit, tapi jadi sebenarnya seberapa idealnya nih diatur dinasti politik ini? Ya, memang perlu diatur karena kita tuh, misalnya begini ya, di Amerika Serikat nih ada dinasti Kennedy misalnya. Betul. Tapi itu orang, misalnya keluarga itu memang bagus-bagus karena memang itu tadi dari kecil mereka terbiasa untuk berdebat politik, pendidikannya bagus banget dan mereka berkarir secara politik juga. Nah, yang repot adalah di Indonesia kita nggak punya tuh catatan seperti itu. Mungkin kita bisa lihat Megawati ya, karena waktu itu juga dengan 27 Juli dan lain sebagainya. Tapi setelah itu bisa dibilang, terutama yang di level daerah, itu kan tidak ada yang benar-benar menata karirnya di bidang politik gitu ya, secara baik dan kemudian baru jadi. Jadi bukan karena nama keluarganya. Di kita itu pengalamannya tidak seperti itu, sangat berbeda. Secara faktual kita bisa melihat, tadi sudah digambarkan infografisnya bahwa ternyata semuanya hanya nebeng-nebeng nama keluarga gitu. Makanya disitulah kita perlu bikin aturan main supaya paling tidak kalau mau bebas mencalonkan diri silakan, tapi rekam jejaknya itu yang harus diatur secara jelas. Misalnya memang dia kader sudah duduk di mana, misalnya kalau capres cawapres ya yang saya bicarakan waktu itu di Mahkamah Konstitusi adalah ya boleh-boleh aja kita misalnya bikin supaya kualifikasi jadi kepala daerah di suatu daerah itu jadi salah satu cara alat ukur rekam jejak. Tapi kan kita harus perdebatkan daerahnya di mana, apakah harus DKI Jakarta atau bisa Solo atau bisa Medan dan lain sebagainya, dan berapa tahun harus pernah menjabat. Nah itu bukan urusan MK, itu urusannya DPR. Legislatif ya, balikin dong ke bukan soal legislatif hukum loh itu sebenarnya, soal politik dan sosiologis dan psikologis, bukan soal hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.